Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar guys? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton. Oke teman-teman, kisah yang mau aku bahas kali ini tuh bener-bener sedih banget, miris, tapi membingungkan juga nih. Jadi ada seorang wanita yang bisa memecahkan kasus penculikannya sendiri. Nah, kira-kira gimana sih cerita lengkapnya, kok bisa begitu ya? Apa yang dia lakuin sampai akhirnya kasus penculikannya sendiri bisa terungkap sama dia? Penasaran? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas. Kisahnya berawal dari seorang gadis remaja umur 16 tahun yang bernama Joy White. Dia cantik, ramah, ceria, ya kurang lebih sama lah ya seperti remaja pada umumnya. Pas SMA, dia punya pacar bernama Carl Tyson, umurnya 22 tahun. Dan pada saat Joy ini berumur 16 tahun, dia hamil anaknya Carl itu guys. Pastinya ini bikin dia kaget banget, apalagi saat itu dia masih muda banget ya teman-teman. Jadi ya sebenarnya dia juga masih bimbang, aduh kehamilannya ini mau dipertahanin atau enggak. Dia panik, nggak tahu harus ngomong apa, ngomongnya gimana gitu untuk ngasih tahu ibunya tentang semua hal ini. Tapi akhirnya dia beraniin diri untuk ngomong ke ibunya, dan untungnya ya teman-teman, reaksi ibunya itu nggak seperti yang dia bayangin. Bukannya marah-marah sama Joy atau membuang Joy begitu aja, tapi dia justru mensupport Joy gitu. Pengertian banget ya ibunya. Memang kan pada saat kayak gitu pastinya Joy butuh banget support dari orang tuanya, terutama dari ibunya. Dan satu ya memang dia merasa ada orang yang bisa menghadapi ini bareng-bareng gitu. Singkat cerita nih teman-teman, pada tanggal 15 Juli tahun 1987, Joy akhirnya melahirkan anak pertamanya di rumah sakit Harlem, Manhattan, New York. Seorang anak perempuan cantik yang diberi nama Carlina White. Carl Tyson juga senang banget karena dia tahu dia udah jadi seorang ayah gitu guys. Dan beberapa hari kemudian Carlina udah boleh dibawa pulang sama dokter. Akhirnya dibawalah ke rumah orang tuanya Joy. Tapi beberapa minggu kemudian, tepatnya di tanggal 4 Agustus 1987, Carlina tiba-tiba demam tinggi nih teman-teman. Dan pastinya ini bahaya banget ya buat seorang bayi, harus cepet-cepet dibawa ke rumah sakit. Akhirnya Joy membawa anaknya itu ke rumah sakit Harlem, rumah sakit tempat dia melahirkan dulu tuh teman-teman. Carlina diperiksa sama dokter dan ternyata saat itu suhu badannya itu udah mencapai 40 derajat Celcius guys. Gila tinggi banget kan teman-teman. Terus dokter itu bilang sama Joy, anak kamu nih ternyata sudah menelan banyak cairan selama persalinan dan dia mengalami infeksi. Itulah penyebabnya dia bisa demam tinggi banget begini. Dan anak kamu berarti harus dirawat dulu nih di rumah sakit selama beberapa hari sampai infeksinya tuh bisa dibersihkan. Ya namanya masih muda, punya anak pertama, terus sakit begini. Joy itu bener-bener shock banget. Dia sambil nangis, sambil berat hati ya ninggalin rumah sakit itu. Dia mau pulang ke rumah dulu niatnya guys, besoknya baru balik lagi ke rumah sakit. Karena memang pada saat itu pun dia nggak bisa nemenin anaknya, belum boleh ya teman-teman. Tapi sebelum dia pulang ke rumah, dia keluar dari ruangan, terus dia nangis dulu nih di lorong rumah sakit. Nah pada saat dia lagi nangis dan sedih di lorong rumah sakit itulah, dia disamperin sama seorang wanita yang berpakaian serba putih mirip sama perawat gitu teman-teman. Wanita ini menghibur Joy aja. Dia bilang, udah tenang aja, jangan sedih, semuanya bakal baik-baik aja, anak kamu pasti sembuh kok. Dan menurut Joy itu lumayan membantu juga. Dia mulai ngerasa tenang, dan pas keadaannya udah mulai membaik, dia memutuskan untuk pulang lah ke rumah. Tapi nggak lama setelah Joy pulang, ada beberapa detektif yang datang ke rumah ibunya Joy. Karena memang saat itu kan Joy masih tinggal di rumah ibunya ya guys. Awalnya Joy dan sang ibu, mereka berdua itu mikirnya kalau Carlina mungkin nggak selamat nih di rumah sakit, makanya detektif-detektif ini datang untuk ngabarin mereka. Tapi ternyata detektif itu punya kabar yang bisa dibilang
nggak kalah buruknya sih teman-teman. Detektif itu bilang sama Joy kalau Carlina tiba-tiba menghilang dari rumah sakit dan mereka nggak bisa nemuin dimanapun. Pastinya ini kabar yang bikin dia shock banget. Dia nggak nyangka ya kalau ninggalin anaknya di rumah sakit yang dia pikir aman, tapi malah bikin dia bener-bener kehilangan anaknya begitu aja guys. Joy dan ibunya langsung pergi ke rumah sakit Harlem. Di sana itu udah rame banget, banyak polisi, ada anjing pelacak juga, helikopter pun udah dikerahkan. Mereka juga mengadakan pertemuan nih sama staff-staff yang ada di rumah sakit tersebut. Para staff itu bilang nggak ada satupun dari staff itu yang memperhatikan ada sesuatu yang janggal di malam kejadian itu teman-teman. Jadi memang pada saat Carlina menghilang itu nggak ada satupun staff yang melihat. Nah nggak lama Joy mikir dan dia bilang kan ke detektif dan juga beberapa staff yang hadir di pertemuan itu. Dia bilang, oh mungkin bisa jadi pelakunya adalah wanita yang ngedeketin aku di lorong rumah sakit. Wanita itu berpakaian serba putih mirip perawat gitu. Tapi kok di pertemuan ini dia nggak ada. Harusnya kalau memang dia salah satu staff di rumah sakit atau yang malam itu bertugas lah gitu, ada dong di pertemuan itu teman-teman. Nah ternyata setelah Joy ngomong begini, banyak juga saksi yang melihat wanita dengan ciri-ciri seperti itu. Tapi mereka nggak ada yang ngelaporin dan bilang apa-apa sama polisi, nggak ada yang mikir aneh-aneh, karena mereka semua berpikir oh mungkin itu orang tua dari salah satu pasien atau mungkin relawan yang lagi membantu di rumah sakit itu. Pada saat itu banyak yang menduga kalau wanita tersebutlah yang menculik Carlina dari rumah sakit. Jadi mereka membuat sketsa wanita tersebut dan ditempelin ke seluruh bagian rumah sakit di luarnya juga gitu teman-teman. Dan ternyata ketemu nih ada satu wanita yang mirip banget dengan sketsa yang mereka buat. Tapi ternyata wanita ini bisa membuktikan kalau dia bukanlah wanita yang menculik Carlina guys. Jadi ya dia dicoret lah dari daftar tersangka. Joy dan Carl mendapatkan banyak banget telepon masuk, 50-an lebih teman-teman, dan mereka semua itu pengen bantu sih niatnya gitu. Jadi ngasih tahu ke Joy, ke Carl kalau oh aku tahu deh kayaknya wanita itu adalah wanita yang aku kenal ini segala macam. Tapi setelah ditindaklanjuti semua laporan itu nggak ada satupun dari informasi tersebut yang akurat. Joy sering tampil di media karena dia berpikir semakin banyak aku tampil di media, semakin banyak orang yang nonton yang tahu tentang kasus hilangnya anakku ini, kemungkinan besar anakku bakalan lebih cepat ketemu juga nih. Tapi sayangnya cara itu tetap nggak berhasil, nggak ada tanda-tanda keberadaannya Carlina juga guys. Joy dan suaminya Carl akhirnya menuntut rumah sakit Harlem karena menurut mereka kenapa pihak rumah sakit ini sangat teledor. Keamanan di rumah sakit itu bisa dibilang sama sekali nggak cukup. Andai aja keamanannya itu lengkap, pasti pada saat Carlina ada yang mau ambil segala macam itu ketahuan dong sama salah satu staffnya gitu. Tapi ini buktinya Carlina udah diambil sama orang, nggak ada yang tahu, nggak ada satu staff pun yang melihat. Berarti kan perawatan bayi-bayi itu nggak ada yang jaga teman-teman. Dan sayangnya lagi nih teman-teman, 1 tahun setelah Carlina menghilang, Joy dan suaminya Carl itu memutuskan untuk bercerai. Dan dari info yang aku baca ya teman-teman, karena katanya memang nggak jarang pasangan suami istri yang akhirnya berpisah setelah mereka mengalami kehilangan anak, entah itu diculik atau ada kasus yang lebih parah lagi gitu. Karena mereka itu berasa saling menyalahkan atas kejadian kepada anaknya itu, sampai nggak sanggup lagi untuk menjalin hubungan, untuk ketemu setiap hari, untuk berkomunikasi segala macam, dan akhirnya ya satu setengah jalan mereka harus berpisah. Sedih banget ya teman-teman, kasihan banget. Pada tahun 92 Joy dan Carl itu sudah sampai menghabiskan $700.000 untuk mencari putrinya teman-teman. Luar biasa banget ya perjuangan mereka, tapi tetap aja sayangnya nggak ada kemajuan apapun dalam kasus hilangnya Carlina White ini guys. Tapi mereka nggak nyerah, mereka punya feeling kalau suatu saat mereka pasti bakalan bisa ketemu lagi dengan anaknya dan Carlina tuh pasti bakal kembali lagi di kehidupan mereka. Jadi mereka tuh mulai menabung teman-teman. Mereka nabung terus ya, nanti uangnya itu bisa dipakai atau bisa diberikan untuk Carlina lah pada saat Carlina ketemu gitu. Bertahun-tahun nggak ada petunjuk, Carlina nggak ketemu, dan satu-satunya cara mereka mengingat anaknya itu adalah dengan sketsa dan foto. Bayangin gak sih guys, 9 bulan dijaga baik-baik dalam kandungan, setelah lahir harus kehilangan begitu aja. Cuma bisa ngelihat anaknya dari foto-foto dan sketsa doang. Apalagi mereka cuma punya foto Carlina pada saat bayi kan guys. Jadi mereka nggak tahu nih Carlina
Carlina pas udah gedenya wajahnya tuh kayak apa. Satu-satunya yang bisa mereka lakuin ya mereka nebak-nebak aja dari muka kerabat-kerabatnya Carlina gitu pas udah gedenya kayak apa. Jadi dibentuk lah gitu ya sketsanya Carlina pas dia udah besar, mereka liatin untuk mengenang anaknya. Sedih ya. Sampai akhirnya di tahun 2010 ada satu titik terang dalam kasus misterius ini, teman-teman. Jadi ada seorang wanita yang bernama Nejdra Nance atau yang biasa dipanggil Nettie. Dia menelpon hotline pusat bagian yang memang khusus menangani kasus-kasus penculikan pada anak nih, teman-teman. Nah, wanita yang bernama Nettie ini bilang dia melihat salah satu berita tentang bayi yang menghilang di tahun 1987. Dan foto bayi yang ada di berita itu dengan foto dia pada saat masih bayi itu mirip banget. Bahkan mereka punya tanda lahir yang sama, teman-teman. Akhirnya petugas pun menghubungi Joy dan Carl untuk minta sampel DNA, dan petugas juga meminta sampel DNA dari wanita yang bernama Nettie itu. Dicocokin lah. Dan hasilnya itu kan nggak bisa langsung keluar nih, teman-teman. Jadi harus menunggu dulu selama beberapa waktu. Dan saat itu Nettie sudah mulai berkomunikasi dengan Joy dan Carl. Pertama lewat telepon aja, tapi setelah itu Nettie terbang ke New York untuk nyusul Joy dan Carl. Mereka bertiga nih ketemuan, dan saat itu mereka bertiga sebenarnya udah yakin kalau mereka adalah orang tua dan anak. Tapi ya untuk memastikan tetap harus menunggu hasil tes DNA-nya ya guys. Setelah beberapa hari petugas hubungin mereka dan kasih tahu kalau hasil tes DNA-nya itu cocok. Mereka memang beneran orang tua dan anak. Jadi wanita bernama Nettie ini adalah Carlina White yang dulu menghilang. Pasti mereka semua senang banget dengar berita ini, apalagi Joy dan Carl ya. Mereka udah nunggu lama banget, bertahun-tahun. Usahanya juga apa aja udah dilakuin untuk menemukan anaknya dan akhirnya berhasil guys. Pasti senang banget lah. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi sama Carlina? Ternyata orang yang menculik Carlina itu ya memang benar wanita berseragam serba putih yang mirip perawat tadi di rumah sakit tuh, teman-teman. Namanya adalah Anne Pathway. Dia tinggal di Bridgeport, Connecticut, Amerika Serikat. Anne punya suami bernama Derek. Nah, setelah mereka menikah beberapa tahun, mereka tuh masih belum juga berhasil punya anak, teman-teman. Karena setiap kali Anne hamil pasti selalu keguguran, dan itu bukan sekali dua kali tapi berkali-kali. Aku juga nggak bisa tahu ya, nggak bisa nemuin itu kenapa, apa ada masalah dengan rahimnya atau gimana. Yang jelas ya mereka nggak bisa punya anak nih. Padahal Derek itu pengen banget punya anak. Jadi Anne berusaha menculik beberapa anak yang ada di sekitar rumahnya untuk bisa dijadikan anaknya gitu, teman-teman. Tapi nggak ada satupun dari anak-anak tersebut yang berhasil dia culik. Makanya dia menyamar jadi perawat di rumah sakit Harlem pada tahun 1987 itu. Dia berusaha deketin orang tua yang lagi pada sedih gitu ya. Dan pada saat orang-orang lengah, dia langsung melakukan aksinya dan dia menculik Carlina White guys. Carlina nggak tahu apa-apa ya, sampai besar ya dia berpikir kalau Anne itu adalah ibu kandungnya. Anne juga memberikan identitas baru untuk Carlina, namanya diganti jadi Nejdra Nance atau yang biasa dipanggil Nettie. Makanya untuk selanjutnya nih teman-teman, aku bakal panggil Carlina dengan nama Nettie. Seiring berjalannya waktu, Nettie tumbuh besar bersama Anne dan suaminya. Nettie punya pacar pada tahun 2004, dia hamil. Saat itu melahirkan mahal banget di sana guys. Jadi Nettie memutuskan untuk membuat asuransi kesehatan. Tapi dalam proses awal pembuatan asuransi kesehatan itu Nettie harus menyerahkan akte kelahiran yang asli. Dia mintalah ke ibunya, "Ibu, aku mau buat asuransi kesehatan nih dan aku butuh akte kelahiranku yang asli. Aku minta dong, Bu." Yang tentunya Anne nggak bisa kasih ya ke Nettie karena ya dia nggak punya. Makanya Anne ngulur-ngulur waktu aja tuh. Nettie mutusin, oh ya udahlah kalau ibu emang nggak ngasih, aku langsung aja lah datang ke bagian kependudukan gitu ya teman-teman. Dan dia tanya gitu secara langsung, dia minta akte kelahiran aslinya atas nama dia tuh Nejdra Nance. Tapi ternyata kata petugas di sana mereka nggak bisa menemukan informasi apapun sedikit pun tentang orang yang bernama Nejdra Nance. Petugas sempat menuduh Nettie berusaha melakukan pemalsuan identitas, tapi dijelasin gitu ya sama Nettie segala macam, dan dia berhasil meyakinkan petugas itu. Nah, setelah kejadian ini, Nettie tuh sebenarnya udah curiga banget teman-teman. Loh, kok bisa ya ibuku nggak mau ngasih akte kelahiran ke aku? Dan di kependudukan pun
nama aku nggak ada gitu. Pada Mei 2005 Nettie melahirkan anak pertamanya, seorang perempuan bernama Samani. Setelah melahirkan Samani, Nettie memutuskan masih tetap tinggal sama Anne, teman-teman. Walaupun saat itu dia tahu kalau Anne berbohong ya ke dia. Sebenarnya sih kecurigaannya Nettie itu udah mulai muncul sejak dia remaja, guys. Karena dia ngeliat kok mukaku nggak ada mirip-miripnya ya sama ayah dan ibu. Tapi ya saat itu dia nggak mau berpikir macam-macam, jadi ya dilupa-lupain aja gitu sama dia. Beberapa hari setelah Nettie melahirkan anaknya, akhirnya Anne mengaku sama Nettie kalau memang dia bukanlah ibu kandungnya. Tapi Anne masih tetap berbohong nih, guys. Karena Anne bilangnya sama Nettie, soalnya kamu tuh ditinggalin begitu aja sama orang tua kamu. Orang tua kamu itu adalah seorang pecandu. Nettie masih penasaran kan, dia masih tetap tanya-tanya lagi, pengen dijelasin secara detail, nama orang tuanya lah segala macam. Tapi Anne nggak mau jawab sama sekali satupun pertanyaannya Nettie. Makin penasaran Nettie ini kan, wah jangan-jangan ada hal yang lebih besar nih yang disembunyiin. Dia cari tahu sendiri tuh teman-teman. Dia cari ya tentang kasus-kasus anak hilang di Bridgeport. Pada tahun 2009 dia pindah dari Bridgeport ke Atlanta. Di sana dia juga masih mencari-cari tentang anak hilang itu karena dia masih belum yakin sama cerita Anne gitu, tentang gimana caranya dia bisa diurus sama Anne. Pada tahun 2010 tepatnya pada saat Nettie berumur 23 tahun, dia memutuskan untuk cari kasus anak-anak hilang di luar Connecticut. Saat itulah dia menemukan berita tentang seorang bayi yang menghilang di tahun 1987 itu, teman-teman. Dan dia lihat, loh kok ini foto bayinya mirip banget ya sama foto anakku. Terus dia cek lagi foto-fotonya dia pas masih bayi, lah ini juga sama, tanda lahirnya juga sama. Nettie pun menelpon lah hotline pusat penculikan anak di tahun 2010 itu, teman-teman. Pada saat melakukan pencarian ini, Nettie juga dibantu sama adik perempuannya Anne yang bernama Cassandra Johnson. Dan setelah tahu kebenarannya, Nettie tuh masih sempat bingung karena dia udah terlanjur sayang sama Anne. Dia sudah menganggap Anne seperti ibu kandungnya sendiri. Dari kecil dia diurus sama Anne gitu kan. Tapi dia juga shock, ternyata Anne bisa mengurus dia karena begitu ya riwayatnya. Setelah memastikan kalau Nettie itu benar Carlina White yang menghilang dulu, petugas pun langsung melakukan pencarian pada Anne Pathway. Pada tanggal 23 Januari 2011, Anne Pathway menyerahkan diri ke kantor FBI yang ada di Bridgeport. Anne bilang ke petugas kalau alasannya mengambil Carlina dari rumah sakit itu karena dia depresi, dia frustasi banget. Setiap kali hamil, dia selalu keguguran, dia nggak bisa punya anak, padahal dia dan suaminya tuh pengen banget punya anak. Di pengadilan, Nettie menjadi saksi untuk Anne. Joy dan Carl juga hadir di persidangan itu. Dan Joy bilang kayak gini, teman-teman. Kamu tahu nggak betapa hancurnya hidup aku setelah kamu menculik anakku. Selama 23 tahun aku merindukan anakku dan akhirnya sekarang kami ketemu. Kamu harus mendapat hukuman yang sama dengan penantianku untuk bertemu putriku. Iya sih teman-teman, Joy ini sampai bercerai ya sama suaminya karena saking mereka sedihnya kehilangan anaknya, nggak bisa menahan itu semua. Pada tanggal 10 Februari 2012, Anne dinyatakan bersalah dan dia diberikan hukuman selama 12 tahun penjara. Tapi dia dibebaskan lebih cepat karena dia sudah keluar dari penjara di April tahun kemarin, teman-teman. Kemudian Nettie mengubah data-datanya secara resmi menjadi Carlina White lagi, teman-teman. Tapi dia bilang dia tetap mau dipanggil Nettie kalau di kehidupan biasa. Cuma memang di dokumen secara resmi di negara namanya adalah Carlina White karena mungkin udah kebiasa ya dipanggil Nettie. Jadi dia tetap mau dipanggil Nettie dan alasan selanjutnya adalah karena memang dia pikir Nettie itu nama pemberian dari ibunya, bukan ibunya ya, dari Anne yang memang sudah mengurus dia dari bayi, dari kecil. Tapi Carlina White itu juga nama pemberian dari orang tua kandungnya. Jadi dia nggak mau menghilangkan dua-duanya. Jadi ya begitu teman-teman. Sedih banget ya teman-teman. Aku nggak bisa ngebayangin sih gimana perasaan orang tua kandungnya harus kehilangan anaknya selama 23 tahun. Udah berusaha berjuang kayak apapun gitu ya, tetap nggak bisa nemuin, nggak tahu keadaannya kayak gimana, apakah dia masih hidup, apakah dia baik-baik aja. Karena tindakannya Anne Pathway jadi banyak
kehidupan yang hancur ya teman-teman. Menurut aku setiap hal itu kan pasti ada waktunya masing-masing, nggak bisa dipaksakan, nggak bisa ambil jalan pintas aja gitu, pasti hasilnya nggak baik. Begitu juga dengan punya anak ya. Padahal sayang banget ya guys, masih banyak banget loh caranya untuk bisa punya anak. Misalkan ya adopsi anak, itu kan cara legal, cara yang resmi gitu ya teman-teman, nggak harus dengan menculik anak orang lain. Akhirnya dia malah dipenjara, anaknya dari bayi udah diurusin ya harus dilepaskan. Buat kalian yang masih berjuang juga untuk bisa punya buah hati, jangan menyerah ya teman-teman, semangat terus. Gak usah terlalu banyak mikirin omongan orang yang negatif guys, yang penting tetap bersyukur, tetap berusaha, dan yakinlah semua pasti indah pada waktunya kan. Oke guys, itu dia kisah kita kali ini. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa komen ya, apa pendapat kalian tentang kisah kali ini. Aku pengen banget dengar. Dan jangan lupa like juga, subscribe pastinya, dan share video ini sebanyak-banyaknya biar makin banyak yang nonton. Aku makin semangat bikin videonya. Dan untuk kalian yang udah join sama membership aku, thank you so much ya teman-teman. Kalian luar biasa banget. Dan untuk kalian yang belum join, mudah-mudahan bisa secepatnya ikutan join juga. Caranya gampang, harganya juga murah. Stay safe dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.